saudara, apa kabar Anda pagi hari ini? Saya menjumpai Anda lagi dalam Sapa Redaksi On Location. Saudara, kita pada kesempatan kali ini, saya akan mengunjungi daerah Bangli. Saya akan berbincang-bincang dengan para pelaku wisata yang ada di sana, termasuk juga dengan pemerintah daerah Kabupaten Bangli. Karena kita tahu bahwa kemarin pada wacana tempat wisata sempat dilonggarkan untuk masyarakat, kemudian lalu ada sebuah kebijakan yang diambil oleh pemerintah Kabupaten Bangli untuk membuat rapid test untuk dilakukan bagi para pengunjung atau para wisatawan yang akan datang ke daerah Kintamani. Hal ini karena mungkin dalam tanda kutip pada saat ada kelonggaran dibuka untuk umum ini, masyarakat banyak datang karena antusiasnya ada di sana, namun dinilai masih tidak menerapkan protokol kesehatan dengan baik dan benar, sehingga disinyalir menjadi tempat untuk terjangkitnya atau penularan lagi untuk COVID-19. Nah, kita ingin tahu sebetulnya bagaimana hal ini bisa terjadi dan bagaimana sih Kabupaten Bangli melakukan upaya-upaya untuk menekan COVID-19 di daerah tersebut, namun juga bagaimana pihak pelaku pariwisata untuk menyambut new normal apabila memang betul-betul sudah dibuka untuk umum. Jangan kemana saudara-saudara, kita akan lanjutkan Sapa Redaksi setelah yang satu ini. Nah, saudara, saya sudah terhubung dengan Bapak Ketut Marjana selaku pelaku pariwisata di kawasan Danau Batur, lebih dikenal dengan Toya Devaca, tempat salah satu kunjungan favorit wisata untuk di kawasan Batur. Kita punya Pak Om Swastiastu, Pak Marjana. Om Swastiastu, Mas Bambang. Salam sehat ya Pak ya. Ya, sehat Mas, sehat. Ya, aduh. Terima kasih waktunya. Memang kita harus berjarak dulu melalui Zoom ini Pak Marjana, karena memang baik ya. Nah, Pak Marjana, kita ingin mengetahui sebetulnya bagaimana perkembangan tempat wisata di seputaran Batur, kemudian juga mungkin Toya Devaca, salah satu tempat favorit kunjungan para turis maupun wisatawan domestik untuk berrekreasi di tempat itu. Tapi secara umum sekarang bisa dijelaskan Pak, kemarin kan ini sudah masa pandemi, kita mulai dari Maret kalau tidak salah, Maret April. Kalau Toya Devaca sendiri perkembangan kemarin 3 bulan terakhir ini bagaimana sih Pak Marjana, mungkin bisa disampaikan? Terima kasih Mas Bambang telah diajak bincang-bincang nih. Jadi kalau boleh saya sampaikan, sebenarnya pada tahun ini kita berekspektasi besar. Jadi kita udah meningkatkan target penjualan kami, ya. Nah, bulan Januari itu sendiri sebenarnya sudah meningkat, ya. Tapi tiba-tiba bulan Februari begitu ada pengumuman adanya virus corona ini, maka langsung apalagi China melakukan lockdown, langsung udah turun drastis. Dan mulai Februari udah secara pelan-pelan turun, dan mulai bulan Maret itu boleh dikatakan kunjungan nol sama sekali. Ya, jadi oleh karena itu sejak 22 Toya Devaca menutup operasinya. Jadi artinya sejak saat itu juga no income at all. Ya, 22 Maret ya Pak Marjana. Jadi 22 Maret ya. 22 Maret udah kita tutup sama sekali. Ya. No income sama sekali. No income but expense yes. Jadi pengeluaran tetap ada gitu. Ya, Jadi ini menunjukkan defisit cash flow ya. Waduh, luar biasa. Jadi
Kemudian sampai kapan kemarin Pak? Kami dengar kabar sempat dibuka juga kalau nggak salah ya. Baru akhir-akhir ini. Nah, seperti ya gimana tanggal nih, 15 ya tanggal 15 Juni kami mengannounce untuk buka ya, karena kenapa tanggal 15 Juni itu? Jadi waktu itu Denpasar mengumumkan bahwa PKM itu adalah sampai 14 Juni. Jadi oleh karena itu kami sudah mengannounce akan buka 15 Juni dan tanggal 5 Juni itu melakukan satu persembahyangan lah, mohon tuntunan itu sangat dewasa kan gitu kan. Nah tanggal 8 Juni Bapak Gubernur mengeluarkan satu edaran untuk bahwa masih menutup masa pariwisata ini ya. Nah, tapi kami tetap buka. Kenapa? Pertama kami sudah menyiapkan protokol kesehatan dengan baik ya. Jadi kami mengambil tema waktu itu adalah New Normal, New Happening gitu ya. Jadi kita melaksanakan protokol kesehatan dengan baik. Tapi kita juga menunjukkan apa sih yang new happening di Toya de Pasya itu. Tapi sayang memang begitu mulai ada tamu 1-2, ya memang tujuan kami ada lebih untuk memperkenalkan diri dulu bahwa sudah buka gitu ya. Nah begitu ada tamu ya sedikit-sedikit meningkat gitu. Nah kena petaka lagi. Nah Pak Bupati Bangli mengumumkan adanya pengunjung tuh harus rapid test. Wah ini wah luar biasa. Artinya tidak ada, boleh dikatakan sangat minim sekali kunjungannya gitu ya. Jadi pada waktu tanggal 15 Juni Toya de Pasya berinisiatif untuk mulai membuka operasionalnya kepada masyarakat gitu ya. Baru berjalan kurang lebih berapa hari kemudian ada, kalau tidak salah memang ada larangan untuk datang ke putaran Batur itu ya Pak. Itu ya betul. Efek ke Toya de Pasya langsung turun ngedrop. Sangat. Jadi bukannya Toya de Pasya sih, Toya de Pasya sudah pasti. Jadi wisatawan ke Kintamani ya drop, benar-benar drop gitu. Nah inilah yaitu yang banyak masyarakat menyayangkan masalah kebijakan Pak Bupati itu. Apakah tidak diajak bicara Pak Marjana sebelumnya kawan-kawan pelaku pariwisata? Apakah itu mendadak sifatnya kemudian dilarang? Kan sebetulnya tujuan dari, kalau yang kami dapat info, tujuannya karena memang terjadi kerumunan, keramaian di sana, kemudian protokol kesehatan tidak dilaksanakan dengan disiplin oleh masyarakat. Akhirnya memang harus diambil tindakan untuk melakukan tes itu gitu kan. Itu gimana Pak? Kemarin tidak dilibatkan atau seperti apa? Saya udah katakan tidak dilibatkan lah. Jadi saya sebagai ketua PRI pun tidak diajak bicara. Tapi saya melihat memang bahwa kebijakan Bapak Bupati itu boleh dikatakan sedikit emosional. Begitu didengar Bangli ada peningkatan paparan gitu ya, langsung dalam hari besoknya juga sudah diputuskan bahwa setiap orang yang Kintamani harus mengantongi rapid test. Nah, barangkali ini kan dugaan saja nih, ya, barangkali lupa dampak ekonominya yang terjadi kepada masyarakat Kintamani. Nah ini yang boleh dikatakan masyarakat mengeluh lah. Ya kenapa Pak Bupati mengeluarkan kebijakan itu, menggunakan rapid test, ya tapi kenapa tidak justru melakukan satu pengawasan secara baik pelaksanaan daripada protokol kesehatan gitu. Jadi imbau masyarakat kalau tidak pakai masker, datengin, diimbau secara humanis lah. Ya kalau tidak jaga jarak, datengin gitu kan. Jadi tiba-tiba maksudnya ada petugasnya gitu ya Pak ya, ada petugas protokol di sana yang mengingatkan masyarakat itu ya, langsung ya, ditegur. Ya diharapkan sebegitu, jangan mengeluarkan kebijakan yang drastik begitu, yang notabene boleh dikatakan ya udah mulai senang lah masyarakatnya, mulai ada pendapatan kan gitu. Tiba-tiba kebijakan itu langsung tak ada pengunjung sudah datang ya. Nah yang diharapkan masyarakat kan kenapa sih tidak ada himbauan kepada masyarakat gitu ya, untuk selalu datang ke lapangan, masyarakat diajak bicara gitu. Apalagi ini ada asosiasi, kami sebagai asosiasi PHRI ya sedikitlah kecewa kenapa sih nggak diajak ngomong gitu loh, padahal yang masalah turisme ya
boleh dikatakan di lapangan kami lah yang tahu ya. Baik, jadi memang ya ini ya menjadi sedikit ada sangat berdampak lagi kepada kawan-kawan pelaku daerah situ ya Pak ya, ya. kita bisa memaklumi. Nah kemudian ini kan mungkin boleh dikatakan angin segar atau bagaimana, karena informasinya bahwa pada minggu-minggu ini di awal-awal Agustus bahwa tempat wisata meskipun baru untuk lokal itu sudah mulai dibuka kembali. Kalau tanggapan secara umum gimana Pak Marjana melihat? Misalnya pemerintah daerah kan sudah ingin membuka. Waduh, masyarakat ini ya luar biasa lah antusiasnya, mengekspresikan suatu kegembiraan yang luar biasa bahwa Pak Gubernur hari ini telah melakukan persembahyangan di Besakih dan akan membuka tanggal 9 Juli ini walaupun untuk lokal. Nah, tentu dengan satu ini kan boleh dikatakan test case sekaligus pembelajaran. Apakah pengelola pariwisata ini sudah menerapkan protokol kesehatan secara baik, kan gitu kan? Ini suatu test case ya. Ya kita harapkan demikian. Dan saya sendiri sebagai ketua PHRI sudah sangat menghimbau anggota-anggota untuk selalu mematuhi ketentuan pemerintah masalah protokol kesehatan. Dan khusus Toya di Pasya, malahan kita sudah membuat satu video itu bagaimana pelaksanaan protokol kesehatan ada di Toya di Pasya. Kita juga membuat satu poster-poster di Toya di Pasya sendiri, begitu orang itu udah tahu ini protokol daripada Toya di Pasya itu ya. Jadi ya nanti Pak Marjana saya ingin mengetahui secara detail, terutama untuk Toya di Pasya ya Pak, karena kan ini berarti apabila besok tanggal 9 atau di awal Agustus itu di awal Juli ini sudah bisa dibuka untuk lokal, berarti kan kita sudah betul-betul menerapkan tatanan yang baru baik dalam berperilaku berpariwisata bagi pengelola, yang stakeholder yang terkait, dan juga termasuk pada masyarakat, kan gitu ya Pak Marjana? Betul ya. Nah, ini nanti kita akan lanjutkan lagi ya Pak. Tolong tahan dulu, nanti saya akan menanyakan atau kita akan lebih contoh case untuk Toya di Pasya melakukan new normalnya yang tentunya akan menjadi tolak ukur keberhasilan pariwisata di daerah Taman. Tahan dulu ya Pak Marjana, nanti kita akan lanjutkan. Baik. Saudara, jangan kemana-mana, kita nanti akan lanjutkan lagi tetap bersama Pak Ketut Marjana selaku Ketua PHRI dan juga pelaku wisata, pelaku industri pariwisata untuk kawasan Taman. Jangan kemana-mana, tetap di Sapa Redaksi On.